Shalom Bapak Ibu, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita dari Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5 tentang hal menghakimi sesama saudara seiman. Bapak Ibu, kita masih bagian pertama masuk di mana kita dilarang menghakimi. Apa alasan-alasan kenapa kita dilarang menghakimi? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Allah berkata, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Beberapa hari kita sudah belajar kenapa kita dilarang menghakimi. Yang pertama, karena kita pasti akan dihakimi dengan ukuran yang sama. Yang kedua, Bapak Ibu, kita sudah belajar beberapa waktu lalu kenapa kita dilarang menghakimi. Karena kalau kita longgar kepada diri, kita suka memanjakan diri dan tidak keras kepada diri, lalu kita keras kepada orang lain, itu cara penghakiman yang buruk sekali. Yang ketiga, kenapa kita dilarang menghakimi? Karena seringkali waktu kita menghakimi, kita sedang mencari-cari kesalahan orang lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian yang keempat, kita belajar kemarin, kenapa kita dilarang menghakimi? Karena kita tidak maha tahu. Kita tidak tahu persoalannya secara menyeluruh dan detail. Karena itu kita dilarang menghakimi. Bagian yang terakhir hari ini tentang kenapa kita dilarang menghakimi, Bapak Ibu, yang kelima. Kita dilarang menghakimi karena kita manusia yang sangat subjektif. Bapak Ibu, hampir semua penilaian kita itu bersifat sangat subjektif. Bapak Ibu, contoh sederhana tentang selera makan. Saya, Bapak Ibu, saya tidak suka durian. Sementara istri saya suka sekali dengan durian. Jadi cara istri saya menilai seseorang yang suka durian atau tidak suka, pasti sangat menentukan dengan dirinya. Saya yang tidak suka durian, cara menilai seseorang tentang memakan durian, orang itu suka durian atau tidak, maka akan bergantung kepada saya. Karena saya tidak suka durian. Jadi bagi saya, orang yang tidak suka durian adalah orang yang menyenangkan untuk saya. Padahal tidak begitu. Kenapa bisa begitu? Saya orang yang subjektif. Sekali lagi Bapak Ibu, kita orang yang cenderung di dalam menilai sesuatu, kita begitu subjektif. Kalau itu menyenangkan hati kita, maka sekalipun itu sesuatu yang salah, kita nggak berani menghakimi. Kita tidak berani berkata benar. Kenapa? Karena itu menyenangkan kita, karena itu menguntungkan kita, karena itu bermanfaat bagi kita. Jadi, karena kita manusia cenderung bersifat sangat subjektif, maka kita tidak boleh menghakimi. Kecuali kita pribadi yang bisa objektif. Kalau kita pribadi yang mampu untuk bersikap objektif, maka kita diperbolehkan untuk berkata benar di sana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nanti kita akan melihat di hari-hari berikutnya, apa alasan kenapa kita boleh menghakimi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi hari ini coba renungkan. Kita dilarang menghakimi sesama anak-anak Tuhan. Mengapa? Karena kita punya kecenderungan hati yang begitu subjektif. Latar belakang diri kita, sistem nilai yang kita miliki, kepercayaan yang kita pegang, Bapak Ibu, hal itu akan mempengaruhi cara kita menghakimi seseorang, cara kita menilai seseorang. Jadi subjektivitas kita bercampur waktu kita menilai seseorang. Subjektivitas kita sama dengan mempengaruhi cara kita menghakimi seseorang. Itulah sebabnya kita dilarang menghakimi. Karena kita punya kecenderungan untuk memiliki subjektivitas yang begitu tinggi. Semakin tinggi ego kita, maka subjektivitas kita semakin tinggi. Semakin tinggi subjektivitas kita, semakin tidak akurat cara kita menilai dan menghakimi seseorang. Kenapa Bapak Ibu dan saya dilarang menghakimi? Kita begitu subjektif. Sekali lagi, jika hal itu menguntungkan kita, jika hal itu bermanfaat bagi kita, jika hal itu menyenangkan hati kita, walaupun hal itu sesuatu yang salah, kita tidak berani kadang-kadang berkata salah. Kita tidak berani berkata benar. Kenapa? Kita tidak berani menjatuhkan penghakiman karena itu menguntungkan kita. Hal yang seperti ini tidak boleh terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita coba merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Sambil kita beraktivitas sepanjang hari ini, renungkanlah firman Allah. Jangan kita menghakimi jika kita orang yang begitu subjektif. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.